Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Ceritanya Matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar tentang persamaan garis lurus. Setelah sebelumnya kita membahas pola bilangan dan relasi dan fungsi. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, kalian bisa menonton video-video sebelumnya supaya kalian lebih mudah untuk belajar. Tak lupa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan share materi-materi yang ada di channel ini supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari sini. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya, maksud saya, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Nah, setelah kalian melihat video ini, saya harap kalian bisa menggambar grafik garis lurus dari persamaan garis lurus yang diketahui, menentukan kemiringan garis atau gradien dengan menghitung satuan, dan menentukan kemiringan garis atau gradien dari persamaan garis lurus yang diketahui. Jadi di sini kita akan belajar tentang menggambar grafik persamaan garis lurus dan juga menentukan gradien, baik itu gradien dari titik maupun dari persamaan garis yang sudah disediakan. Untuk memulai, saya ingin kalian mengamati gambar-gambar ini, grafik-grafik ini, lalu pisahkan mana yang merupakan garis lurus dan mana yang bukan merupakan garis lurus. Kalian tuliskan persamaannya. Sudah ya? Nah, ini dia jawabannya. Garis lurus Y sama dengan min 3/5X ditambah 3, 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Dan yang termasuk bukan garis lurus atau lengkung, Y sama dengan 2X kuadrat kurangi 5X tambah 3, dan Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambah 6. Jadi dari dua persamaan ini, dua kelompok persamaan ini, kalian bisa membedakan mana yang garis lurus dan mana yang bukan. Lihat dari X-nya itu. Jadi persamaan garis lurus adalah AX tambah BY sama dengan C. Persamaannya ya, AX tambah BY sama dengan C. Jadi X-nya itu nggak kuadrat, tidak pangkat 3 ya. AX tambah BY sama dengan C. B tidak sama dengan 0, dapat dinyatakan dalam Y sama dengan negatif A per B X ditambah C. Di mana A per B itu, negatif A per B itu sama dengan M. Ini di depan A per B ada negatifnya ya, sama dengan M, dan C per B itu sama dengan C. Maka persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, dengan M dan C itu adalah suatu konstanta. Jelas ya, Y sama dengan MX plus C itu ciri-cirinya dari persamaan garis lurus. Nah, kalau kita disuruh menggambar persamaan garis lurus, contohnya itu 2X tambah 3Y sama dengan 6, itu seperti apa caranya? Akan kita jabarkan di sini. Yang pertama, langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita mau nyari titik potong terhadap sumbu Y, sudah pasti X-nya itu 0 ya. Kalau ada titik di sumbu Y, pasti X-nya itu 0. Nah, kita gantikan X sama dengan 0 itu pada persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. 2 kali X-nya kita ganti 0, tambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ya, tambah 3Y sama dengan 6. Jadi Y-nya 3 kali berapa? 6. Y-nya sama dengan 6 bagi 3, sama dengan 2 ya. 3 kali 2 kan 6. Jadi Y-nya ketemu 2. Nah, lalu kita tentukan titiknya X, Y, di mana X-nya 0 dan Y-nya 2, jadi 0,2. Dengan cara yang sama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya itu pasti 0. 2X tambah 3Y sama dengan 6. 2X tambah 3 kali 0, Y-nya diganti 0 sama dengan 6.
2x tambah 0 sama dengan 6. 2 kali berapa sama dengan 6? Jadi x-nya 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Kita tentukan titiknya, x, y, x-nya 3, y-nya 0. Nah, sudah ketemu dua titik yang memotong sumbu x dan sumbu y. Kedua, gambarlah kedua titiknya. Nah, ini. Titik itu kan selalu x, y. Jadi kalau 0,2 itu di atas ya, x-nya 0, y-nya 2. Kita ingat pelajaran waktu SD dulu pernah ya, koordinat kartesius. Nah, yang ke atas atau vertikal itu namanya sumbu y, yang mendatar atau horizontal itu namanya sumbu x. Jadi kalau 0,2, mendatarnya itu 0, yang atasnya itu ke titik 2. 0,2. Kalau 3,0 berarti kita ambil x-nya 3, y-nya 0. Nah, ada di situ. Setelah kalian ketemu titiknya, cara yang ketiga adalah menghubungkan kedua titiknya itu, sehingga terbentuklah suatu garis lurus. Karena ini garis, boleh kalian lebihkan ya, dari titiknya itu dilebihkan garisnya. Lalu contoh yang kedua, jika persamaannya 2y sama dengan 4x kurangi 6. Saya cuma memindah-mindah letaknya ya x-nya itu. Kalau ini kan x-nya nyebrang sama dengan. Tapi caranya tetap sama. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x. Dan sumbu y. Kalau memotong sumbu x, kalau memotong sumbu y maksud saya, berarti x-nya kan sama dengan 0. 2y sama dengan 4x kurangi 6. Tinggal kita ganti aja x-nya 0. 2y sama dengan 4 kali 0 dikurangi 6. 2y sama dengan negatif 6. Y-nya sama dengan negatif 6 bagi 2. Sama dengan negatif 3. Ketemu titik x, y. X-nya 0, y-nya min 3. Dengan cara yang sama, tentukan titik potong terhadap sumbu x, di mana y-nya itu 0. 2y sama dengan 4x kurangi 6, y-nya kita ganti 0. 2 kali 0 sama dengan 4x kurangi 6. 2 kali 0 kan 0, sama dengan 4x kurangi 6. Saya mau memindahkannya supaya lebih mudah, jadi 4x kurangi 6 sama dengan 0. Ini sama aja ya, cuma saya pindah 0-nya di belakang, dan ini tidak merubah nilai sama sekali, jadi sama aja. 4x sama dengan 6. Nah, negatif 6 saya pindah ruas. Kalau dari negatif pindah ruas itu jadi positif ya, seperti pembelajaran kemarin. 4x sama dengan 6. Jadi x-nya 6 dibagi 4 sama dengan 3/2. Nggak apa-apa, pecahan ya, 3/2. X, y berarti 3/2,0. Langkah kedua, digambar kedua titiknya. A 0, min 3, x-nya 0, y-nya min 3. Yang B 3/2,0. 3/2 itu kan 1/2, berarti ada di antara 1 dan 2, di tengah-tengah. Setelah itu seperti biasa kita hubungkan garisnya, sehingga jadilah grafik dari persamaan garis tadi ya. Seperti itu. Kalian kalau mau lebih mudah bisa menggunakan buku berpeta. Karena kalau buku berpeta kan kita menitiknya lebih jelas. Nah, sekarang kita akan mempelajari gradien atau kemiringan garis. Kemiringan garis itu apa? Kita lihat garis ini. Nah, garis ini kan miring ya, walaupun garisnya memang garis lurus tapi letaknya miring. Bisa dihitung kemiringannya, yaitu dengan membandingkan x dan y-nya. Titik A itu x-nya 4, y-nya 2, 4,2, y per x sama dengan 2/4, sama dengan setengah. Garis B kita lihat x-nya 2, y-nya 1 ya, berarti 2,1, y per x-nya 1/2. C itu negatif 2, negatif 1, tetap ya, x dulu baru y, negatif 2, negatif 1, berarti y per x sama dengan
negatif 1 per negatif 2. Karena negatif bagi negatif kan positif, berarti sama dengan setengah. Sekarang yang titik D, negatif 6, negatif 3. Berarti Y per X negatif 3 per negatif 6. Kita sederhanakan, dibagi 3 semuanya. Dan bagi min 3 maksud saya, min per min kan positif ya, 1 per 2. Jadi perbandingannya sama, yaitu setengah. Nilai tetap atau perbandingan ordinat itu Y, dan absis itu X ya. Ini merupakan kemiringan garis yang biasanya disebut gradien dan dilambangkan M. Kita sudah ketemu M tadi di awal ya, Y sama dengan MX plus C. Jadi M-nya itu adalah gradiennya. Nah, kita bisa menentukan gradien ini dengan berbagai cara. Yang pertama, kalau kita diberi persamaan Y sama dengan MX, berarti M sama dengan Y per X. Gradiennya itu Y per X. Kita lihat. Tentukan persamaan garis. Y sama dengan 2 per 7X. Kalau depan Y sudah tidak ada angka, artinya 1 ya, depan Y itu berarti 2 per 7X. 2 per 7 itu sudah gradiennya, angka di depan variabel X. 5X sama dengan Y. Nah, karena Y sama dengan MX, bentuk cara mencari gradiennya ya tinggal kita balik aja. Y sama dengan 5X itu tidak merubah nilai ya. Jadi M-nya selalu yang di depan X. M sama dengan 5. Kalau persamaannya seperti ini, 2X kurangi 3Y sama dengan 0. Supaya jadi Y sama dengan MX, kita tinggal Y-nya. Negatifnya itu ikut ya, negatif 3Y ditinggal, sama dengan 2X pindah ruas. Kalau ini kan pindah ruas, yang kedua tadi nggak pindah ruas, cuman membalik ya. Ini X-nya benar-benar pindah ruas, jadi negatif 2, dari 2 menjadi negatif 2. Nah, Y-nya sama dengan negatif 2 per negatif 3. Pembaginya adalah angka di depan Y, supaya Y-nya itu sendiri, atau angka depan Y-nya 1 ya. 1 itu nggak ditulis ya. 1 di depan variabel itu boleh tidak ditulis. Negatif 2 per negatif 3X berarti M-nya adalah negatif 2 per negatif 3, atau kita tulis 2 per 3 karena negatif dibagi negatif sama dengan positif. Lalu menghitung gradien pada persamaan Y sama dengan MX plus C. Dilihat, Y sama dengan 5 per 9X ditambah 3. Walaupun ada plus C-nya ya, plus 3 itu tidak ngefek, pokoknya gradien itu selalu yang ada di depan X. 5 per 9. Min 3X kurangi Y sama dengan min 5. Nah, kalau bentuknya kayak gini, seperti biasa, Y-nya kita tinggal dulu. Negatif Y sama dengan min 3X-nya pindah tempat. Jadi 3X dikurangi 5. Min Y itu artinya min 1Y sama dengan 3X kurangi 5. Semuanya dibagi min 1 supaya Y-nya itu tidak ada negatifnya. Jadi Y sama dengan 3 per min 1X dikurangi 5 per min 1. Jadi M-nya adalah di depan X itu 3 per min 1 sama dengan min 3. Kalian tidak usah bingung, pokoknya pembaginya adalah angka yang ada di depan Y. Misalkan Y-nya sudah 1 atau nggak ada angkanya ya sudah. Tapi kalau negatif supaya kita jadikan positif ya semuanya dibagi min 1. Misalkan 3Y, berarti semuanya dibagi 3 supaya Y-nya itu sendiri atau 1Y. Lalu gradien pada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka kita ubah dulu ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Dan tetap gradiennya adalah angka di depan, angka atau konstanta di depan variabel X. Contohnya ini, min 7X tambah 2Y kurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita tinggal dulu Y-nya. 2Y sama dengan 7X tambah 1. Supaya Y-nya itu sendiri atau 1Y, maka semuanya dibagi 2. 7 per 2X ditambah 1 per
2. Jadi M sama dengan 7 per 2. Cara cepatnya, M sama dengan min A per B. Kalian harus selalu mengingat bahwa cara cepat ini bisa digunakan jika X dan Y itu ada dalam satu ruas. X dan Y ada dalam satu ruas. Boleh di kiri sama dengan, boleh di kanan sama dengan. Nah, yang kita namai A itu angka atau konstanta di depan X. Dan yang kita sebut B itu konstanta di depan Y. Sehingga M sama dengan min A per B, di depan X-nya kan ada min 7. Min dari rumus tetap min 7 itu A-nya, kurung ya kalau ada min-nya, per B-nya adalah 2, sama dengan min. Jadi plus ya, 7 per 2. 2x min y min 9 sama dengan 0. Lagi ya, kita tinggal y-nya. Min y sama dengan, nah ini, 2x-nya pindah ruas, jadi min 2x, 9-nya pindah ruas, jadi plus 9. Min y itu artinya min 1y, kita hilangkan. Pokoknya y itu harus sendiri. Supaya hilang semuanya kita bagi min 1. Ikut angka yang ada di depan y-nya. Bagi min 1, x-nya M-nya adalah yang di depan X, berarti min 2 per min 1 sama dengan 2. Cara cepatnya, M sama dengan min A per B. Ingat, A itu angka di depan X, B itu angka di depan Y, dan X sama Y itu harus dalam satu ruas. Min A, min 2, B-nya itu ikut ya, tanda di depan Y-nya itu ikut min 1. Kalau tidak ada apa-apanya, Y itu berarti 1 ya, 1Y. Min 2 per min 1 sama dengan 2. Sekarang kalau gradiennya melalui dua titik, X1, Y1, X2, Y2. Rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik koordinat A min 2,5, B 4,2. Nah, di sini yang kalian sebut X1, Y1, atau X2, Y2 itu bebas. Boleh yang A, boleh yang B. Bahkan A itu X2, Y2 juga boleh. B itu X2, Y2-nya juga boleh. Asalkan X2 itu selalu berpasangan dengan Y2. Dan X1 selalu berpasangan dengan Y1. Nah, pada contoh ini, saya akan menyebut A itu X1, Y1, dan B X2, Y2. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y-nya dulu, Y2-nya itu B ya, 2. Y1-nya yang depan, 5. X-nya 4, dan min X2, maksud saya min X1 berarti 4 dikurangi X1-nya itu min 2. Jadi tetap ditulis min 2 dikurung ya. 2 kurangi 5, negatif 3, bukan 3. 2 kurangi 5 itu negatif 3. Per 4, min jadi plus 4 tambah 2. Sama dengan negatif 3 per 6, sama dengan, kita kecilkan, sederhanakan. 3, semuanya bagi 3, jadi negatif 1 per 2. Nah, ketemu gradiennya adalah negatif 1 per 2. Mengenal gradien garis tertentu. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X dan gradien garis yang sejajar sumbu Y. Ini sejajar sumbu X ya. Tadi kita sepakat bahwa X adalah yang horizontal. Contohnya titik A itu 1,2 dan B 5,2. Kita pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Yang belakang itu X2 Y2-nya, yang depan X1-nya X1 Y1-nya. 2 kurangi 2, Y-nya kan 2 ya. X2-nya 5, kurangi X1-nya 1. 2 kurangi 2, 0 ya. 0 dibagi 4, 0. Lalu titiknya yang kedua 3,2 dan 3,6. X1, Y1, X2, Y2. Urut. Y2 kurangi Y1 ya tadi rumusnya. Y2-nya 6, Y1-nya 2.
X2-nya 3, X1-nya 3. 6 kurangi 2, 4, per 3 kurangi 3, 0. 4 per 0 itu tidak dapat didefinisikan. Jadi kalau sejajar sumbu X, gradiennya pasti 0. Kalau sejajar sumbu Y, gradiennya tidak didefinisikan. Gitu ya. Gradien garis yang sejajar itu sama. Kita buktikan ya. Pokoknya kalau ada garis, dua garis yang itu sejajar, kan miringnya sama kalau sejajar. Kemiringannya sama, arah miringnya sama. Berarti kalau sejajar itu gradiennya sama. Contohnya, kedudukan garis ini apa? Apakah sejajar atau tegak lurus? Mari kita tentukan dari gradiennya. 2x tambah y kurangi 5 sama dengan 0. Yang kedua, 4x tambah 2y sama dengan 5. Nah, untuk menentukan kedudukannya, seperti biasa kita cari dulu gradiennya. 2x tambah y sama kurangi 5 sama dengan 0, ya seperti biasa, y kita tinggal, yang lain kita pindah ruas. Min 2x ditambah 5, dari min 5 pindah jadi plus 5. Gradien itu selalu ya angka yang ada di depan x atau konstanta depan x, berarti min 2, ketemu gradiennya negatif 2. Pakai cara cepat juga boleh, min a per b, a itu di depan x, b-nya depan y ya, depan y 1, jadi min 2 per 1 sama. Yang kedua, 4x tambah 2y sama dengan 5. Seperti biasa, y ditinggal, 2y sama dengan 4x pindah ruas, min 4x, 2y, tetap ya tadi, terus tambah 5. Supaya y-nya sendiri semuanya dibagi 2, y sama dengan min 4 per 2x. Min 4 per 2 sama dengan min 2. Atau kalau mau pakai min a per b, ingat a-nya 4, b-nya 2 yang ada di depan y itu, berarti min a per b, min 4 per 2 sama dengan min 2. Boleh kalian pakai cara cepat, boleh pakai yang panjang ini. Karena M1 sama dengan M2, maka kedua garis ini garis yang sejajar. Gitu ya. Sekarang kalau garis yang tegak lurus, kalau dikalikan itu M1 kali M2-nya hasilnya harus negatif 1. Contoh, tentukan kedudukan 2x tambah y kurangi 5 sama dengan 0 dan 2x tambah 4y sama dengan 5. Seperti biasa, y kita tinggal sama dengan min 2, 2x pindah ruas jadi min 2x tambah 5. M-nya sama dengan min 2, angka di depan x. Atau kalau mau pakai min a per b, a-nya 2, b-nya 1 ya, min 2 per 1 sama dengan min 2. Lalu 2x kurangi 4y sama dengan 5. Seperti biasa, y-nya ditinggal, min 4y sama dengan 2x pindah ruas, min 2x tambah 5. Semuanya dikalikan min 4 supaya y-nya sendiri atau 1y. Min 2 per min 4, 5 per min 4. Nah, gradien adalah yang di depan x. Min 2 per min 4 dikecilkan atau disederhanakan maksud saya sama dengan setengah. Cara cepat boleh. Min a per b, a-nya 2, b-nya min 4. Min a berarti min 2 per min 4 sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Sama ya. Nah, kita kalikan min 2 kali setengah sama dengan min 1. Maka kedua garis tegak lurus. Atau kalau kalian mau nyari cara cepatnya nyari gradien garis yang tegak lurus dengan suatu garis, kalian tinggal dibalik dan ganti tanda. Misalnya M1-nya min 2. Min 2 itu kan kalau dibikin pecahan artinya kan min 2 per 1 ya. Min 2 bagi 1 kan min 2. Min 2 per 1. Dibalik ganti tanda. Min 2 per 1 kan jadi 1 per 2. Ganti tanda dari negatif jadi positif. Jadi gradien garis keduanya pasti setengah. Nah, cara ini nanti akan kita gunakan, kalian tidak usah bingung. Pada video selanjutnya akan kita gunakan praktek langsung untuk menghitung persama atau membuat persamaan garis dari garis yang tegak lurus ya. Ini untuk latihan kalian supaya kalian bisa mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari baru saja ya. Nah,
Tetap semangat untuk belajar matematika dan kalian pasti bisa ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.